Baik, kembali lagi bersama saya, Komang Budi Sastra, dokter muda Departemen Anestesiologi dan juga Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Jadi di sini saya akan sharing sedikit materi mengenai Intensive Care Unit, di mana apa itu ICU sendiri dan juga perannya di rumah sakit. Jadi per definisi, Intensive Care Unit merupakan instalasi terapi intensif yang bagian dari rumah sakit dan memiliki staf serta perlengkapan khusus bertujuan untuk melakukan observasi, perawatan, dan juga terapi pasien yang menderita penyakit ataupun hal lainnya yang dapat mengancam nyawa. Di mana ICU di sini bersifat multidisiplin dan juga melibatkan berbagai anggota tenaga medis seperti anestesi, interna, bedah, keperawatan, dan tenaga medis lainnya. Adapun sejarah dari ICU sendiri yaitu pertama kali pada tahun 1953 di Denmark terjadi epidemi kasus polio di mana RS Blacknam yang hanya memiliki satu alat airan lung serta dokter ahli anestesi bernama Jorne H. Ibsen berhasil menangani suatu kasus dengan alat seadanya, yaitu berupa tracheostomi dan juga ventilasi manual dan juga dikombinasikan dengan monitoring yang secara ketat. Nah, dari keberhasilan tersebutlah didirikanlah ICU pertama di dunia yang menangani pasien polio. Untuk jenis ICU sendiri tergolong dalam beberapa jenis. Yang pertama ada yang disebut NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, yaitu khusus merawat neonatus. Kemudian yang kedua ada PICU, yaitu Pediatric Intensive Care Unit untuk perawatannya misalnya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada GICU, yaitu Geriatri Intensive Care Unit untuk pasien usia lanjut. Dan juga yang terakhir ada ICCU, di mana ini Intensive Coronary Care Unit. Jadi khusus merawat pasien dengan gagal jantung ataupun gangguan jantung lainnya. Untuk fungsi pelayanan ICU sendiri, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tata laksana spesifik yang berhubungan dengan penyakit akut serta dapat mengancam nyawa dan dapat juga mengakibatkan kematian. Kemudian yang kedua yaitu memberikan bantuan terhadap fungsi vital tubuh dan juga melakukan tata laksana yang spesifik sesuai dengan penyakit yang mendasari. Kemudian yang ketiga yaitu adanya monitoring ketat, yaitu fungsi vital tubuh dan juga tata laksana terkait komplikasi yang dapat muncul. Kemudian yang keempat, memberikan bantuan terhadap psikologis pasien. Untuk kriteria perawatan di ICU sendiri, untuk pasien yang dapat masuk ke bagian ICU adalah sesuai dengan skala prioritas pasien. Di sini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari kelompok 1, yaitu yang paling membutuhkan perawatan ICU, dan juga sampai kelompok 3 dengan prioritas setelah dari kelompok 1 atau lebih bawah dari prioritas kelompok 1 tersebut. Untuk kelompok 1 sendiri yaitu merupakan kelompok pasien dengan sakit kritis yang kondisinya tidak stabil dan juga memerlukan terapi yang intensif, dan sejauh ini pasiennya masih besar kemungkinan untuk selamat dari hal yang mengancam nyawanya. Untuk contoh-contoh pasien dari kelompok 1 di sini ada yang pertama yaitu pasca bedah dari bagian jantung dan juga toraks, kemudian yang kedua pasien dengan sepsis yang berat, dan contoh yang ketiga yaitu pasien dengan gangguan keseimbangan asam basa dan juga elektrolit yang mengancam nyawa. Untuk kategori kelompok yang kedua, yaitu kelompok ini merupakan pelayanan monitoring yang canggih di ICU, sebab
akan sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif dengan segera. Di mana contoh pasien pada kelompok 2 ini yaitu pertama ada pasien dengan penyakit dasar jantung paru, kemudian yang kedua ada pasien dengan penyakit gagal ginjal yang menjalani operasi bedah mayor. Jadi di sini perlu monitoring khusus dari alat-alat yang canggih di bagian ICU. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu dibandingkan kelompok yang satu tadi yaitu lebih prioritas setelah kelompok satu. Jadi di sini yaitu pasien kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, serta adanya penyakit yang mendasari ataupun penyakit akutnya, baik secara sendirian ataupun kombinasi dari penyakit-penyakit lainnya, di mana manfaat terapi dan kemungkinan untuk sembuh di ICU kelompok 3 ini paling kecil, yaitu pada kelompok ini dibandingkan dengan kelompok lainnya. Contoh pasien dari kelompok 3 ini yaitu pasien dengan malignansi dengan penyerta lainnya seperti infeksi, obstruksi jalan nafas, penyakit jantung paru, dan sebagainya. Adapun kriteria untuk pasien yang dapat keluar dari ICU yaitu untuk kriteria yang pertama, pasien yang dapat dipindahkan dari ruang ICU dengan pertimbangan dari tim medis yang merawat pasien, yaitu pertimbangannya berupa pertama kondisi pasien membaik dan stabil sehingga tidak memerlukan monitoring yang intensif. Kemudian yang kedua, apabila terapinya gagal. Ketiga, manfaat terapi intensif cukup minim. Jadi di sini manfaatnya dirasakan sangat kurang. Kemudian yang keempat, kemungkinan pasien sembuh sangat kecil. Jadi di sini pasien apabila memenuhi kriteria keempat hal ini akan dipindahkan keluar dari ICU. Untuk kriteria yang kedua, atas pertimbangan keterbatasan jumlah bed pada fasilitas ICU di rumah sakit, maka pasien dengan kondisi demikian dapat dipindahkan dari ICU. Antara lain kondisinya yang pertama pasien yang tidak bisa diberikan resusitasi, kemudian pasien dalam kondisi permanen vegetative state, dan juga yang ketiga pasien yang telah dipastikan mati batang otak. Namun di sini pasien dengan mati batang otak dapat dimasukkan ke ICU untuk kepentingan donor organ. Untuk syarat dari ruang ICU sendiri yaitu yang pertama, unit terbuka berukuran 12 sampai 16 meter persegi per bednya, atau unit tertutup berukuran 16 sampai 20 meter persegi per bed. Kemudian jarak antar tempat tidur yaitu 2 meter. Kemudian unit terbuka memiliki satu tempat cuci tangan di tiap 2 tempat tidur. Kemudian unit tertutup dalam satu ruangan memiliki satu tempat cuci tangan. Kemudian minimal 3 outlet udara tekan dan juga 3 pompa hisap. Kemudian minimal 16 stop kontak untuk setiap tempat tidur. Adanya pencahayaan yang cukup, yaitu 10 watt per meter perseginya. Dan juga yang terakhir, ruangan memiliki suhu ruangan antara 22 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian selain adanya ICU sendiri, di sini ada yang tergolong High Care Unit atau HCU. Untuk HCU sendiri merupakan bagian dari rumah sakit yang melayani pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan juga kesadaran yang stabil dan juga masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi medis yang cukup ketat. Jadi di sini fasilitas HCU ini masih di bawah dari ICU.
HCU sendiri juga biasa dikenal dengan sebutan HDU atau High Dependency Unit atau Intermediate Ward. Kemudian pada HCU, peralatan yang tersedia tidak selengkap di ICU, yaitu dapat berupa bronkoskopinya, mesin hemodialisis, dan juga ekokardiografinya. Untuk jenis HCU sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang terintegrasi atau bergabung dengan ICU. Kemudian yang paralel, yaitu berdampingan dengan unit ICU. Kemudian yang tipe ketiga yaitu spirit atau konvensional atau freestanding, yaitu terpisah dari ICU. Untuk ruang HCU sendiri berfungsi sebagai unit perawatan yang berada antara ICU dan juga ruang rawat biasa. Indikasi orang atau pasien yang dirawat di HCU sendiri yang pertama yaitu pasien dengan gagal organ tunggal yang mempunyai risiko tinggi, serta dapat terjadi suatu komplikasi. Kemudian yang kedua, pasien dengan perawatan perioperatif. Untuk indikasi keluar dari HCU sendiri yaitu apabila kondisi pasien sudah stabil dan tidak memerlukan monitoring yang ketat. Kemudian yang kedua, pasien mengalami perburukan dan perlu dipindahkan ke ruang ICU. Untuk monitoring pasien ICU sendiri, yaitu digunakan singkatan berupa FAST-HUG. Jadi di sini FAST-HUG sendiri masing-masing huruf mempunyai artinya tersendiri, yaitu F yang pertama yaitu terkait dengan feeding, kemudian A terkait analgesia, S terkait sedasi, D terkait dengan thromboembolism prophylaxis, kemudian H terkait dengan head of bed elevation, kemudian U terkait ulcer prophylaxis, dan juga G terkait glycemic control. Untuk yang pertama yaitu feeding. Jadi tujuan dari feeding sendiri yaitu mencegah terjadinya komplikasi, mempercepat proses penyembuhan, dan juga menghindari mortalitas. Untuk asesmen yang dapat dilakukan di feedingnya yaitu kemampuan pasien untuk makan, apakah pasien perlu menunda enteral, ataupun rute pemberian dengan IV ataupun oral. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan pada feeding ini yaitu yang pertama, kita berikan fase enteral setelah 48 jam masuk ICU. Kemudian kita dapat coba juga parenteral apabila dalam 7 hari pasien tidak dapat diberikan melalui enteral. Kemudian yang kedua ada analgesia. Di sini tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Untuk pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu menilai skala nyeri pasien dan juga monitoring tanda vital. Intervensinya dapat diberikan berupa obat analgesia. Kemudian yang ketiga ada thromboembolism prophylaxis. Di sini tujuannya untuk mencegah atau mengurangi terjadi ulcus decubitus dan juga emboli, hypercoagulability, dan juga DIC. Untuk pemeriksaan yang dilakukannya, adanya tanda ulcus decubitus seperti pembusukan pada daerah yang lebih bawah atau sering tertekan. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu pemberian profilaksis berupa heparin atau miringkan pasien ke kanan dan ke kiri, biasanya tiap 2 jam, dan juga menggunakan kasur angin. Kemudian yang keempat, head of bed elevation. Jadi di sini tujuannya untuk mengurangi risiko terjadinya aspirasi dan juga pneumonia. Biasanya akan langsung diintervensi dengan penggunaan NGT dan juga menaikkan kepala pada bed. Untuk yang kelima yaitu ulcer prophylaxis. Di sini tujuannya untuk mengurangi
dan mencegah adanya risiko perdarahan gastrointestinal. Intervensinya dapat berupa obat-obatan anti-ulkus lambung seperti agen PPI atau sucralfate ataupun antagonis reseptor H2. Untuk yang keenam, yaitu kita dapat lakukan glycemic control, di mana tujuannya untuk mencegah terjadinya diabetes dan juga hiperglisemia. Untuk pemeriksaannya, kita periksa dengan target glukosa ICU kurang dari 180 mg per desiliter. Intervensinya yaitu kita lakukan kontrol gula darah secara rutin. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai intensive care unit. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat ke depannya bagi rekan-rekan yang sudah menonton video ini.